Teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan terkait praktikum yang keempat. Oke, kita langsung buka ke ini VMware VirtualBox-nya. Di sini saya sudah login sebagai user. Kemudian kita pindahkan ke command line TTY2 dengan menekan Ctrl Alt F2. Ctrl Alt F2. Tidak terjadi apa-apa. Coba kita ke Ctrl Alt F3. Di sini TTY 4. Coba Ctrl Alt F1. Oke, kita kembali ke user. Coba Ctrl Alt F2. Coba make dir TTY 2. Oke. Oke, di sini isinya TTY 2. Kemudian ketikkan perintah ps. Isinya seperti ini, ada waktunya beserta ini cmd-nya base dan ps. Kemudian ketikkan yang nomor 3 ps strip u. Kalau ps strip u dia akan lebih detail, dan ini juga ada waktunya, detail banget seperti yang CPU, memorinya segala macamnya. Terus user yang aktif. Kemudian kalau ps strip o, kemudian nama user di sini dia bernama user. Dia akan lebih mendetail ke semuanya ya. Jadi ini ps strip o nama user hampir sama dengan ps, cuman dia komennya lebih lengkap sih. Terus kemudian ke nomor 5, ps min a. Min a, oke. Jadi ps min a ini hasilnya sama kayak ps tadi. Time cmd TTY juga ada nih, TTY 2. ps min au. ps min au terlihat sama dengan komen pada ps min u. Kemudian kita akan logout dengan Alt F7. Tidak bisa, kemungkinan yang tadi Ctrl Alt F1. Coba. Nah, dia akan kembali ke bagian login usernya. Kemudian kita akan melanjutkan ke percobaan 2 ya. Kembali lagi ke yang tadi, login ke user. Oke, TTY 2, di sini udah TTY 2. Kemudian ketikkan ps strip e kecil, H besar. Oke, tampilannya opsi E memilih semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan secara hierarki. Secara hierarki.
Proses child muncul di bawah proses parent. Oke, seperti ini. Kemudian nomor 3 PS min E spasi F, kemudian tekan enter. Tampilannya sama ya, sama seperti nomor dengan langkah 2. Opsi F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis. Oh, ini nih ada karakter grafisnya. Kalau yang tadi kan nggak ada, ini nggak ada tambahan proses grafis yang seperti ini. Dia langsung ke seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke nomor 4. Nomor 4, ketikkan PS3. Lalu enter. Oh, oke. Dia akan menampilkan semua proses dengan hierarkinya seperti ini, kayak bercabang-cabang, kayak apa ya, kayak bagan gitu ya. Ada seperti ini, kayak ya bikin mind map seperti itu kan. Proses parent di sebelah kiri, ini parentnya. Kemudian proses childnya, ini anakannya, kayak cabang-cabangnya itu ada di sebelah kanan. Sebagai contoh proses init sebagai parent dan semua proses. Oke. Mempunyai proses. Oh, jadi yang ini adalah childnya. Misalkan yang bagian FWU-PD ini adalah parent, dan 4 kali FWU-PD ini dia adalah childnya. Kemudian kita akan ke bagian nomor 5, yaitu ketikan PS3, kemudian atau grep min getty. Akan menampilkan semua proses min getty. PS3 grep min getty. Tadi kan PS3 yang grep min getty nggak muncul ya. Coba kalau misalkan pakai metode yang root, min getty nggak muncul ya. Ini kan teradil. Ini kemungkinan sih dia bisanya di ini OS lain, kayak misalkan yang Ubuntu ya. Coba PS3 min P. Nah, ini PS3 min P muncul. Tapi kalau yang PS3 yang tadi, yang nomor 5, yang grep min getty, dia nggak muncul. Ini Debian versi yang terbaru, Debian versi 11 ya. Nah, ini untuk PS3 min P sistem. Jadi kayak munculin sama yang kayak yang tadi ya. Seperti yang PS3 ya. Kemudian selanjutnya kita ke nomor 7, PS3
strip H, menampilkan proses dan ancestor. Oke. Kemudian jadi di nomor 6 ini dia akan memunculkan proses dan ancestor dengan cara PS3 yang H tadi. Terus kita akan keluar lagi ke logout, Ctrl Alt F1. Di sini Alt F7 ya. Nah. Logout dan tekan Alt F7, dia nggak muncul apa-apa, tapi kalau Ctrl Alt F1 dia akan keluar. Nah, ke user tadi kan. Ya udah, lanjut aja nggak apa-apa. Oke, kita akan ke percobaan yang ketiga. Coba ketikkan PS-E. Kurang PS-E. Oke, ini more. Nah, kalau ada more ini kita harus coba enter lagi sampai dia keluar komennya itu. Sampai kelar perintah. Nah, ini dia. Oke. Coba di bawah bagian screen tekan key. Coba tekan key. Oke. Berarti selain di enter sampai selesai, kita bisa langsung nge-cut komennya dengan cara tekan key. Kemudian yang ke nomor 3 yaitu PSAX. Oke, hampir sama yang kayak tadi. Lupa. PSAX more. Nah, seperti ini. Opsi A akan menampilkan semua proses yang dimiliki Oke, di sini opsi A akan menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal. Opsi X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. A yang dihasilkan. Opsi X tidak. Secara logika, PID, TTY, start, time, dan comment. Ada 5 ini ya, PID, TTY, start, time, dan comment. A menampilkan yang dihasilkan, X menampilkan yang tidak dihasilkan terminal. Oke. Kemudian kita keluar dengan comment key. Oke. Selanjutnya ke nomor 6. PS-EF more. Kemudian tekan enter. Opsi EF akan menampilkan semua proses di dalam format daftar penuh. Oke. Dan ketika tekan key untuk end proses more-nya. Kemudian kita akan ke nomor 5. Tadi sudah yang EF sudah. Ke nomor 5 yaitu PS -EO, PID, CMD, dan more. Oke. Jadi dia akan menampilkan seperti ini. Hanya ada 2 PID dan CMD. Oke, jadi dia akan menampilkan PID dan CMD aja.
Oke, keluarnya dengan tekan key. Kemudian tekan lagi PID, kemudian dia meminta untuk PPID persentase MEM dan CMD more. Oke. Dia akan menampilkan PPID, memori, CMD-nya kayak gini. Oke, tekan key. Dan kemudian logout. Kita akan menggunakan Ctrl Alt F1 untuk logout. Nah, oke, user. Kemudian yang terakhir yaitu percobaan keempat. Gunakan perintah yes yang mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Perintah yes. Oke, dia tidak akan pernah berhenti sampai kita menghentikannya dengan cara Ctrl C. Oke. Belokkan kemudian nomor 3 yaitu belokkan standar output ke def 0. Jadi ketikkan perintah yes, arah belokkan ke bagian def dengan isian 0. Bentar. Jadi kalau misalkan ke def ke 0, coba ke Ctrl C dulu. Yes, def 0. Kita harus kayak mengisi input. Ini kan nolnya nggak ada isinya. Ya udah kita isi. Oke, kalau misalkan mau ngisi, yes. Nah, tapi kalau secara defaultnya setelah def sama 0 ya udah nggak ada isiannya. Oke, kita end dengan Ctrl C. Salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan untuk hal yang lain dengan meletakkan proses pada background dengan menambahkan karakter N. Oke. Perintah yang tadi ditambahi def 0 ditambahkan N. 4427 apa ini? Angka dalam tanda kurung ini 1 merupakan job number diikuti PID. PID-nya 4427. Untuk melihat status yang ke nomor 5 yaitu untuk perintah yang terakhir terkait melihat status proses. Gunakan perintah jobs. Oke, dia running yes def 0. Jadi yang running yaitu yang ini, perintah ini. Masih ada dua perintah lagi. Kemudian di nomor 7 untuk menghentikan job gunakan perintah kill diikuti job number. Oke. Kita ketikkan kill, job numbernya tadi berarti 4427. Oh, bentar. Kill diikuti dengan tanda persen. Nomor jobnya tadi 4427. Kemudian enter. Search job.
Kalau 4427 ya. Oh di sini kalau di sini dia nggak tanpa ini ya, tanpa persen gitu. Jadi kill langsung ke nomor jobnya tadi 4427. Terus di execute sama sistemnya. Kemudian lihat status jobnya. Coba pakai jobs. Nah, ini kan terminate. Jadi yang dev 0 tadi udah di terminate. Nah, oke. Oke, jadi begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.